Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel YouTube Cikgu FM. Baik Bapak Ibu, sebelum kami melanjutkan video kali ini, silahkan bisa dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Nah Bapak Ibu, langsung saja Bapak Ibu ya, kita masuk ke dalam pembahasan intisari dari video kali ini ya, yang tentunya masih membahas terkait tugas-tugas pada LMS sertifikasi pendidik. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa di dalam LMS sertifikasi pendidik ini Bapak Ibu diberikan 3 modul ya yang harus dikerjakan begitu. Yang pertama prinsip pengajaran dan asesmen umum, kemudian yang kedua modul pembelajaran sosial emosional, dan yang ketiga modul pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, setelah Bapak Ibu selesai untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada pada 3 modul tersebut, khususnya mengupload jurnal pembelajaran begitu ya, hingga di sini keterangannya selesai, dan selesai, maka Bapak Ibu bisa mengikuti tryout ya, sebelumnya nanti bisa mendaftar di UKP PPG begitu. Nah, langsung saja Bapak Ibu, di video kali ini kita akan membahas pada tugas di modul yang kedua ya, pembelajaran sosial emosional. Nah, untuk tugas modul yang pertama, prinsip pengajaran dan asesmen umum, di sini sudah pernah kami bahas di video sebelumnya. Jadi jika Bapak Ibu tertinggal, bisa melihat di playlist channel YouTube kami dengan judul PPG Guru Tertentu. Nah, Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan modul yang kedua ya, pembelajaran sosial emosional. Baik Bapak Ibu, di dalam modul kedua pembelajaran sosial emosional ini Bapak Ibu akan diberikan 3 topik ya yang harus diselesaikan begitu. Terkait topik yang pertama, pembelajaran sosial emosional mengapa penting. Kemudian topik yang kedua, apa dan bagaimana menerapkannya. Di sini kedua topik ini sudah kami bahas semuanya terkait aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya. Jadi jika Bapak Ibu masih ada yang tertinggal, bisa melihat di playlist channel YouTube kami dengan judul PPG Guru Tertentu. Nah Bapak Ibu, langsung saja untuk di video kali ini kita berada di topik yang ketiga ya, pembelajaran sosial emosional, bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah. Nah, langsung saja Bapak Ibu masuk ke dalam topik ketiga ini ya. Baik, di sini adalah aktivitas-aktivitas yang ada pada topik ketiga, bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu akan diberikan beberapa aktivitas yang menggunakan alur merdeka, ditambah mengerjakan latihan pemahaman dan menuliskan cerita reflektif. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, untuk di video kali ini kita sudah sampai pada alur merdeka yang kelima, yaitu elaborasi pemahaman dengan aktivitas upaya penerapan kompetensi sosial emosional dalam konteks pembelajaran sehari-hari. Baik Bapak Ibu, sedangkan untuk alur merdeka yang ke-1 hingga yang ke-4, mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual. Keempat alur merdeka ini sudah kami bahas di video sebelumnya. Jadi jika Bapak Ibu tertinggal, bisa melihat di playlist channel YouTube kami dengan judul PPG Guru Tertentu. Nah, langsung saja Bapak Ibu ya, kita masuk ke dalam pembahasan video kali ini ya, terkait alur merdeka yang kelima, elaborasi pemahaman dengan aktivitas upaya penerapan kompetensi sosial emosional dalam konteks pembelajaran sehari-hari. Baik Bapak Ibu, di aktivitas ini upaya penerapan kompetensi sosial emosional dalam konteks pembelajaran sehari-hari. Di sini Bapak Ibu akan diminta untuk membuat serangkaian pertanyaan-pertanyaan
tentunya beserta dengan jawabannya ya, yang sering dan umum ditanyakan atau biasa disebut frequently asked question ya, atau FAQ begitu, oleh mereka yang baru mulai dan sedang belajar tentang pembelajaran sosial emosional. Jadi di sini Bapak Ibu membayangkan rangkaian pertanyaan dan jawaban tersebut akan dibaca oleh rekan Bapak Ibu ya. Nah, di sini ketika Bapak Ibu membuat fax ini, gunakan untuk merumuskan pertanyaan dengan menggali informasi dari rekan sejawat atau kepala sekolah Bapak Ibu dan ahli jika ada begitu ya. Baik secara langsung maupun tidak langsung begitu ya, atau dengan riset mereka begitu. Nah, di sini Bapak Ibu disediakan tabel ya dengan judul tabel 7 yang isinya itu ada serangkaian contoh pertanyaan-pertanyaan ya, namun belum diberikan jawabannya begitu. Nah, Bapak Ibu disuruh melengkapi dan melanjutkan daftar tersebut ya. Nah, di sini ini adalah tabelnya, tabel frekuensi asked question ya, atau FAQ gitu. Nah, di sini Bapak Ibu diberikan 3 contoh pertanyaan namun belum ada jawabannya. Nanti silakan diisi untuk jawabannya begitu, dan Bapak Ibu diminta untuk melanjutkan menulis pertanyaan beserta jawabannya yang keempat, 5, 6 dan seterusnya. Ini tergantung berapa Bapak Ibu mau memberikan tambahan pertanyaan maupun jawabannya begitu ya. Nah, untuk mendapatkan tabel ini silakan Bapak Ibu klik tautan dengan judul tabel 3.2 pertanyaan frequently asked question atau FAQ ya. Silakan diklik. Nah, maka akan diarahkan ke halaman download. Formatnya PDF Bapak Ibu. Ya, sepertinya sudah terdownload. Kita lihat di laptop kita ya, di downloadan begitu. Baik, ini alhamdulillah sudah terdownload Bapak Ibu ya. Kita rename atau ganti namanya sesuai dengan keinginan kita. Kalau tidak mengcopy dari LMS, saya hapus saja angka-angka yang tidak penting di sini ya. Begitu. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini adalah tabelnya begitu Bapak Ibu ya. Nah, kita kembali ke LMS. Nah, selain itu Bapak Ibu juga dapat mengunduh teks ini ya, keseluruhan ini dengan format dokumen dengan judul elaborasi pemahaman topik ketiga. Kita download saja Bapak Ibu ya. Baik. Nah, sudah selesai, kita lihat di laptop kita. Nah, ini kita rename saja Bapak Ibu. Baik, sisakan judul yang kita harapkan begitu ya. Nah, sudah selesai, maka kita lihat ya Bapak Ibu ya isinya apa. Baik, ternyata isinya ini seperti yang di LMS Bapak Ibu ya. Aktivitasnya ini elaborasi pemahaman. Ada juga tabel pertanyaan frequently asked question atau FAQ-nya begitu. Nah, sepertinya kita gunakan yang ini saja Bapak Ibu ya. Di sini lebih lengkap, ada judul-judul topiknya juga, ada instruksinya juga. Kalau yang tadi hanya tabelnya saja Bapak Ibu ya. Baik, jika seperti itu mari kita ubah format PDF ini ke dalam Word terlebih dahulu agar bisa kita kerjakan ya. Baik, caranya sama, kita ketikkan di Google begitu. PDF convert ya, convert PDF to Word begitu ya. Di sini banyak aplikasi online, mari kita pilih salah satu ya. Kita pilih filenya, ini filenya tadi, kita convert begitu ya. Kita tunggu, sepertinya sinyalnya sedikit bermasalah Bapak Ibu ya, mohon maaf ya. Ya, kita ulangi lagi mungkin. Iya, nah ini sudah selesai, kita convert Bapak Ibu. Ditunggu prosesnya ya. Wah, sepertinya ini gangguan sinyal Bapak Ibu. Ya, gagal ini. Wow. Oke, kita ulangi saja Bapak Ibu.
Baik, kita gunakan Google Bapak Ibu ya, seperti biasa Google. Baik, kita ketikkan Google. Jika sudah seperti ini, convert PDF to Word begitu. Nah, kita pilih salah satu. Ya, kita pilih filenya. Baik, kita tunggu Bapak Ibu ya. Sepertinya ini sudah selesai. Kita convert begitu. Baik, ini prosesnya kita tunggu. Sepertinya sinyalnya sedang tidak bersahabat Bapak Ibu ya. Mohon maaf sekali atas ketidaknyamanan ini begitu. Ya, kita tunggu prosesnya, kita download. Ya, sudah selesai. Nah, ini sudah siap untuk dikerjakan jika seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu silakan nanti diberikan identitas diri terlebih dahulu ya, seperti nama, instansi, LPTK, atau yang lainnya seperti itu, bebas Bapak Ibu ya. Nah, langsung saja Bapak Ibu kita buka untuk referensi jawaban dari kami ya, begitu terkait aktivitas elaborasi pemahaman ini. Baik, ini adalah referensi dari kami ya. Tadi yang pertama kita berikan identitas diri terlebih dahulu begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini identitas diri terlebih dahulu. Setelah diberikan identitas diri, diberikan identitas tugasnya ya. Di sini tadi identitas tugasnya pada modul 2 ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Baik. Nah, modul kedua ya, topik ketiga, bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah. Kemudian kita beri aktivitasnya Bapak Ibu ya. Kita buka di LMS saja, kita kopikan di sana. Nah, ini judulnya. Baik. Nah, ini aktivitas judulnya biar lebih jelas begitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selanjutnya sama seperti yang kita download tadi, tidak perlu kita ubah begitu. Nah, ini dikebawahkan saja. Baik. Ini ada instruksi di LMS sama persis begitu Bapak Ibu yang kita download tadi. Nah, lanjut. Nah, ini adalah referensi jawaban ya terkait 3 pertanyaan yang belum ada jawabannya tadi, dan kita melanjutkan membuat pertanyaan dan juga jawabannya. Nah, ini untuk referensi pertanyaan yang pertama Bapak Ibu, mengapa penting bagi guru untuk tidak hanya fokus pada aspek akademis tetapi juga pada keterampilan sosial emosional untuk mewujudkan well-being peserta didik? Jawabannya adalah penting bagi guru untuk tidak hanya fokus pada aspek akademis karena keterampilan sosial emosional atau KSE, PSE begitu ya, adalah kunci dalam membentuk peserta didik yang seimbang dan sehat secara mental. KSE membantu peserta didik untuk mengelola emosi, berempati terhadap orang lain, membuat keputusan yang bertanggung jawab, dan membangun hubungan yang positif. Nah, fokus pada KSE juga mendukung well-being peserta didik ya, menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan holistik mereka. Nah, ini adalah referensi jawaban dari pertanyaan nomor 1 Bapak Ibu ya, atau kita kecilkan saja sedikit. Nah, begitu Bapak Ibu ya, ini adalah jawaban untuk pertanyaan yang 1. Kemudian lanjut jawaban pertanyaan yang kedua ya, yang tadi belum ada jawabannya begitu Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah apa saja praktik belajar yang dapat diimplementasikan oleh guru untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional peserta didik, dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi perkembangan holistik peserta didik. Nah, di sini guru dapat mengimplementasikan berbagai praktik belajar seperti kegiatan kelompok, diskusi reflektif, pembelajaran berbasis proyek atau PBL, dan penggunaan lingkaran komunitas di kelas. Praktik-praktik ini mendorong peserta didik untuk bekerja sama,
berkomunikasi secara efektif, dan mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif. Ketika keterampilan sosial emosional ini diasah, peserta didik akan lebih mampu untuk menghadapi tantangan akademis dan kehidupan sehari-hari yang pada akhirnya mendukung perkembangan mereka secara keseluruhan, baik dari segi akademis maupun emosional. Ini adalah jawaban dari pertanyaan yang kedua, begitu Bapak Ibu ya. Lanjut Bapak Ibu, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga tadi yang belum ada jawabannya, begitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga tadi, bagaimana guru dapat berkolaborasi dengan peserta didik, rekan kerja, dan orang tua dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan keterampilan sosial emosional? Di sini jawabannya guru dapat berkolaborasi dengan peserta didik melalui diskusi kelas yang melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan tentang aturan kelas dan pemecahan masalah bersama. Sedangkan dengan rekan kerja, guru bisa berbagi praktek terbaik dan bekerja sama dalam merancang kurikulum yang terintegrasi dengan keterampilan sosial emosional. Nah, sementara dengan orang tua, guru dapat mengadakan pertemuan atau workshop untuk membahas cara-cara mendukung perkembangan sosial emosional anak di rumah. Nah, ketika kolaborasi ini Bapak Ibu dapat menciptakan lingkungan belajar yang konsisten dan mendukung perkembangan keterampilan sosial emosional secara keseluruhan. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan ketiga ya yang diberikan oleh LMS begitu. Silakan Bapak Ibu bisa memperhatikannya kembali terkait jawaban pertanyaan ketiga. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah pertanyaan keempat dan seterusnya ya. Karena di sini untuk yang seterusnya kita harus membuat sendiri begitu. Nah, di sini yang kami buat untuk referensi ada apa yang dimaksud dengan pembelajaran sosial emosional atau PSE dan mengapa penting untuk diimplementasikan di sekolah. Di sini jawabannya adalah pendekatan sosial emosional atau PSE adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan sosial emosional siswa seperti kesadaran diri, pengelolaan emosi, empati, hubungan antar pribadi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. PSE penting diimplementasikan di sekolah karena keterampilan ini membantu siswa untuk berhasil dalam kehidupan akademis dan sosial mereka, mengurangi perilaku negatif, dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengatasi stres serta tantangan hidup. Nah, ini adalah referensi untuk pertanyaan keempat beserta jawabannya begitu Bapak Ibu ya. Silakan bisa diperhatikan begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan kelima ya. Dengan pertanyaan bagaimana cara mengintegrasikan PSE ke dalam kurikulum sehari-hari. Untuk jawabannya adalah PSE dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum melalui berbagai strategi seperti memasukkan kegiatan reflektif dalam pembelajaran,
menggunakan pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan kerjasama tim, dan menciptakan lingkungan kelas yang mendukung keterbukaan dan komunikasi. Guru bisa menggunakan momen sehari-hari sebagai peluang untuk mengajarkan keterampilan sosial emosional seperti mengatasi konflik kecil di antara siswa dengan mediasi dan dialog. Nah, ini adalah pertanyaan beserta jawaban ya untuk mengisi fact study Bapak Ibu. Silakan bisa diperhatikan untuk yang nomor 5 begitu ya. Baik Bapak Ibu, lanjut ke yang nomor 4 begitu ya untuk pertanyaan dan juga jawabannya begitu. Nah, untuk yang nomor 6, untuk pertanyaannya adalah apa peran guru dalam mendukung pengembangan keterampilan sosial emosional siswa? Dan jawabannya adalah peran guru sangat penting dalam mendukung pengembangan keterampilan sosial emosional siswa. Guru bertindak sebagai model peran yang menunjukkan bagaimana mengelola emosi dan berinteraksi dengan orang lain secara positif. Guru juga dapat menciptakan lingkungan kelas yang aman, inklusif, di mana siswa merasa dihargai dan didengar. Selain itu, guru bisa memberikan umpan balik yang konstruktif dan membantu siswa untuk merefleksikan perilaku mereka serta dampaknya terhadap orang lain. Nah, itu adalah pertanyaan ke-6 beserta jawabannya begitu Bapak Ibu ya. Silakan bisa diperhatikan Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu untuk yang pertanyaan nomor 7 ya. Bagaimana mengukur keberhasilan program PSE di sekolah? Untuk jawabannya adalah keberhasilan program PSE di sekolah dapat diukur melalui berbagai indikator, termasuk perubahan dalam perilaku siswa, peningkatan dalam keterlibatan akademis, dan peningkatan dalam hubungan antar siswa serta antara siswa dan guru. Survei, observasi, dan refleksi siswa bisa digunakan sebagai alat untuk menilai dampak dari PSE. Penting juga untuk melibatkan orang tua dan komunitas dalam proses evaluasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Nah, ini adalah referensi pertanyaan ke-7 ya, beserta jawabannya. Begitu Bapak Ibu, silakan bisa diperhatikan, disimak untuk pertanyaan nomor 7 beserta jawabannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8 ya, dan ini adalah yang terakhir sepertinya begitu. Nah, untuk pertanyaannya adalah apa tantangan umum yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan PSE dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk jawabannya adalah tantangan umum dalam mengimplementasikan PSE termasuk kurangnya waktu dalam jadwal pelajaran, resistensi dari guru yang mungkin merasa PSE bukan dari bagian peran mereka, dan kurangnya sumber daya atau pelatihan. Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk mendapatkan dukungan dari manajemen sekolah, menyediakan pelatihan bagi guru, dan mulai dengan langkah-langkah kecil yang dapat dikembangkan seiring berjalannya waktu. Kolaborasi antar guru juga bisa menjadi cara yang efektif untuk berbagi ide dan strategi. Nah, itulah ke-8 referensi pertanyaan beserta jawabannya begitu Bapak Ibu ya. Silakan bisa disimak kembali untuk pertanyaan dan referensi jawabannya untuk yang nomor 8.
Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian untuk referensi jawaban terkait tugas pada LMS aktivitas alur merdeka elaborasi pemahaman ya. Cukup sekian dari kami, kita bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupload video terbaru. Baik Bapak Ibu, kami tutup video kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu, jaga kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan selanjutnya yaitu UKP PPG. Baik Bapak Ibu, sampai berjumpa di video selanjutnya.